Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sobat Triaksa, bertemu lagi sama saya Putri, khususnya dari rekan saya. Enggak. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Mau selamat datang sebelumnya Bapak Ibu di Podiaksa Kejari Tanggamus. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum kita berbicara lebih panjang bersama Bapak dan Ibu, mohon berkenannya Bapak dan Ibu untuk dapat mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada teman-teman Podiaksa nih Bapak Ibu. Kayak silakan mungkin dari Ibu duluan. Iya, izin. Saya Ristika. Suaranya diperbesar dikit tuh, boleh Bu? Atau maju kita? Saya Ristika Trianita, saya Ketua Harian KONI Kabupaten Anambas. Lalu di sebelah kiri saya Pak Ishak. Beliau ini diwakil Ketua Kabid Binpres di KONI, dan sebelah kanan saya Pak Panglima ini. Panglima ya? Iya, wakil Sekum. Wakil Sekum. Wakil Sekum KONI Pak Eri. Ini jaketnya merah-merah nih Bu. Kayaknya baru selesai pekan olahraga provinsi yang ke-9 ya? Iya. Yang 9 ya? Ini kalau ngomong pekan olahraga provinsi, biasanya ada target. Biasanya ada target. Apa sih targetnya? Terus apa sih persiapan dari teman-teman KONI untuk menghadapi Porprov ke-9 ini? 2022. Ishak saya ya. Saya terserah deh, siapa jadi yang boleh ngomong, siapa deh? Nanti kami menambah. Iya, oke. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi kita Kabupaten Tanggamus itu sebelum baru melaksanakan atau baru mengikuti olahraga provinsi yang diselenggarakan di Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Dari Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Desember. 13 Desember yang lalu sebelum dari acara pelaksanaan itu kita sudah diminta atau ditargetkan oleh Ibu Bupati agar bisa memperbaiki peringkat. Sebenarnya target utama beliau adalah memperbaiki peringkat dari sebelumnya di 2017 itu peringkat 8. Beliau berharap ada perbaikan lah, baik dia dari jumlah prestasi medalinya maupun dari klasemennya gitu. Dan hak syukur kata beliau setiap beberapa kali pertemuan dengan kami, syukur kalau bisa di peringkat 5 besar. Itu target beliau. Lumayan ya targetnya 5 besar ya. Iya. Terus untuk biar supaya bisa mencapai target tersebut, Bu, Iya. itu persiapannya apa aja sih? Ya. Persiapannya, terus persiapannya apa aja? Ada berapa cabur yang diikuti dari Kabupaten Tanggamus sendiri? Kita Kabupaten Tanggamus itu mengikutkan 27 cabang olahraga. Semua ya? Dari Dari 32 32 cabur yang dipertandingkan. Dipertandingkan. 34 ya. 34 cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov. Kita mengikutkan 27. Jadi sebenarnya PR masih banyak. Artinya Masih banyak ya? nggak semua cabur yang kita ikutin gitu. Dan persiapan sebenarnya kalau bicara olahraga, yang namanya pembinaan olahraga ini nggak bisa jangka pendek. Nggak bisa. Jadi harus bertahap dan panjang gitu. Makanya sebenarnya Porprov ini ajang evaluasi bagi si cabur. Kira-kira pembinaan selama ini gimana sih? Berhasil atau enggak? Iya, berhasil. Dan kemarin karena kebetulan tahun ini juga KONI Kabupaten Tanggamus yang di nahkode Ibu Dewi, itu baru tahun ini ya. Kami ini baru tahun ini menggawangi KONI gitu. Jadi masih ingin memetakan. Jadi program pertama dalam rangka persiapan jangka pendek ini ya Porprov, evaluasi jangka pendek. Jadi prestasi capaian jangka pendek kami di Porprov. Jadi kami itu punya yang namanya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada target-target sendiri. Nah, jangka pendek ini ya kita ukur dengan Porprov ini. Dari hasilnya di Porprov nanti akan kami evaluasi ke depannya cabur-cabur yang memang ada di Tanggamus, lalu kira-kira yang butuh pembinaan, lalu butuh perhatian yang lain yang lebih gitu, antara satu cabur dengan cabur lain kan tentu berbeda penanganan gitu. Jadi salah satu hasil bahan evaluasi itu Porprov. Dari Porprov. Yang didapat dari Porprov itu sendiri, Bu, kan sudah selesai Porprov nih. Iya. Sudah selesai, terus yang didapat dari Porprov itu sendiri, terus apakah melebihi dari target? Tadi kan Ibu bilang bahwa Ketua KONI Bu Bupati menargetkan posisinya dari posisi 5 ya. Apakah melebihi target atau gimana gitu, Sobat? Siapa nih Bapak? Yang mana nih? Boleh izin, ini wewenangnya Binpres untuk menjawab
jawab. Guys, sadis. Karena kami yang ada berada di lapangan. Ya. Dimulai dari kami monef, dari tiap-tiap cabur, itu masing-masing pelatih dia punya target. Targetnya itu dari awal ada 27 cabur yang kita ikuti, itu targetnya ada 62 emas. Ternyata di lapangan di acara pelaksanaan kita melebihi target 74 dari emas. Luar biasa. Itu tim kita tim solid, tim bagus, tim dibuktikan dengan hasil kita di World Cup ini. Dan peringkat waktu itu Bu Ketum menargetkan 5 besar. Alhamdulillah kita bisa menikung di posisi keempat. Peringkat 4 ya. Luar biasa untuk tim kita. Peringkat 4. Peringkat 4 itu udah melebihi target ya, udah melebihi target. Alhamdulillah itu udah melebihi target. Sudah melebihi target. Terus cabur apa aja sih yang apa namanya yang didapatkan kalau boleh tahu dari 74 emas itu cabur apa aja? Pak. Kalau di cabur yang peringkat 1 untuk yang mendorong emas yang paling banyak itu ada di kickboxing. 23 emas. Melebihi dari target awal. Target awal 4 ya, Pak? 4 emas. Alhamdulillah di endingnya kita dapat 23 emas. Ada berapa ini? Ada berapa kelas itu dari 23 emas itu? Kalau di kickboxing mempertandingkan 102. 102. Kita perlu 23 Kita emas. ambil 23 emas. Alhamdulillah Juara umum 1. Juara umum ya. Untuk di kickboxing. Kemudian yang kedua ada panahan 11 medali emas. Kemudian yang ketiga ada muay 9 emas, saya ulangi 9 emas. Kemudian di bawahnya ada catur, ada dance dulu, dance 5 emas. Kemudian catur 4 emas, pencaksilat 4 emas dan seterusnya ke bawah. Jumlah total 74 emas, peraknya 57, perunggunya 73. Prestasi yang Luar biasa pencapaian baik ya, luar biasa. mantap ya. Terus setelah itu apa sih saya mau kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya siapa nih yang mau jawab nih? Bapak ini kayak gini aja nih Pak. Kiat-kiat bisa mendapatkan seperti ini ya Bang. Ya, saya berbicara tentang ini ya, dalam menghadapi kejuaraan itu pasti ada persiapan. Persiapan. Nah, jadi selama ini kami dari KONI meminta cabur untuk melakukan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari. Kalau seandainya pelaksanaan Porprov di bulan Desember, harusnya mereka melakukan semacam pelatihan, evaluasi, pelatihan atau sparring gitu kan? Platda ya. Pelatihan dasar. Itu atau TC itu udah dari jauh-jauh hari. Ada beberapa cabur yang sampai dari bulan Juli ya. Dari bulan Juli sudah melaksanakan latihan. Jadi sekitar 5 bulan, 4 bulan sebelum pelaksanaan Porprov mereka sudah intensif melakukan latihan dan kadang-kadang try out ke Bandar Lampung, sparring ya, sparring cabur. Dan hal ini kalau kita amati malah karena persiapan matang ya, malah cabur-caburan inilah yang mendulang medali yang luar biasa banyak sampai melebihi target yang mereka tetapkan sebelumnya 3-4 kali lipat malahan dari target. Ada yang mentargetkan 4 emas ternyata 23, ada yang 3 emas ternyata 9 gitu. Itu karena persiapannya sangat matang. Dan syukur alhamdulillah hampir dari 20 cabur yang kita mainkan itu yang kita ikutkan di Porprov, saya melihat itu ada sekitar 15 cabur yang lebih target, yang persis dengan targetnya, memenuhi target dan ada yang melewati target. Ini sangat luar biasa capaiannya. Ya, capaian luar biasa karena memang targetnya ketua KONI sendiri kan di 5 besar. Ternyata Pak kita teman-teman hasil kerja keras teman-teman semua dari posisi 4 besar. Gitu loh. Tambahan mungkin Pak. Jadi intinya di kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan itu pertama adalah soliditas tim. Soliditas ya. Iya, jadi solid di tim. Mau dia tim di KONI sendiri, lalu kita tuh KONI punya panitia pelaksana. Pada saat pelaksanaan di sana itu kita kolaborasi antara KONI dan Dispora. Nah itu yang koordinasi kerjasama itu tuh harus harus
terjalin gitu ya, artinya harus solid. Itu yang pertama. Kompak. Itu harus, karena kalau kita mau capai satu tujuan kan memang harus on the track gitu, jangan sampai ada yang keluar dari barisan. Itu satu. Lalu yang kedua, untuk persiapan sendiri, sebenarnya kenapa kita sempat optimis gitu kan, agak berat memang setelah ditargetkan 6 peringkat 5 besar, sebelumnya 8. Kita lihat memang sebelumnya kan kita dihantam COVID ya, jadi 2 tahun kita nggak punya agenda. Baru di tahun ini setelah komite terbentuk atau kita pengurusan yang kita sekarang, kita booming dengan ajang Porkap. Jadi Porkap itulah dijadikan sebagai ajang seleksi untuk atlet-atlet yang akan turun di Porpro. Itu langkah awal kami, dan alhamdulillah ketika Porkap booming ya, booming, jadi mereka termotivasi lagi, anak-anak atlet-atlet bahkan ofisial dan pelatih juga ikut termotivasi dengan adanya event-event. Jadi persiapannya memang harus matang. Jadi kita lihat mereka punya target nggak si cabur, jangan sampai yang punya target cuma kita. Jadi kita berapa kali pertemuan dengan cabur-cabur kan, dengan pengurus cabur, tanya kalau memang nggak sanggup memenuhi target atau nggak sanggup memberikan prestasi ke Tanggamus, jangan dulu deh, nanti kan ada event berikutnya. Ternyata semuanya antusias. Jadi mereka target ada yang sekian mas. Mereka semua gitu. Intinya mereka ingin berpartisipasi. Siap juga mereka ya. Iya, jadi itu yang kami konsolidasikan dengan kawan-kawan di Polri. Mereka antusias, mereka semangat, tapi satu langkah kalian akan harus siap di Monet. Nah, maka Monet jalan, dimonitoring, dievaluasi, terus pokoknya setiap dievaluasi terus, setiap berkala ya, jadi teman-teman dari Bimpres ini turun untuk memonitoring di lapangan, beneran latihan nggak sih anak-anak ini, jangan hanya target tapi ternyata nggak latihan gitu kan. Ada catatan memang beberapa cabur yang memang kita lihat kurang latihan dari persiapan kurang. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Erwin, persiapan terlihat apa ya, kalau istilah di kami itu proses itu tidak mengkhianati hasil ini. Jadi kita melihat cabur-cabur yang memang persiapannya jauh lebih matang, ibaratnya katanya juga nggak nunggu disuapin gitu kan. Nah, mereka mandiri, ibaratnya mereka saya punya target sekian emas, ya saya harus latihan gitu. Nggak mungkin ngebiarin anak-anak ini nggak latihan. Itu kayaknya berlaku untuk di setiap lini kehidupan ya gitu, walaupun bukan di olahraga juga. Kalau kita punya target ya kita harus upaya gitu. Upayanya apa ya, punya sasaran, terus punya kita kalau di olahraga ya latihan gitu kan. Nah, itu yang latihan kita datangkan memang pelatih yang benar-benar yang memang terlisensi gitu kan. Jadi tahu benar-benar paham dengan aturan pertandingan. Lalu berjalannya waktu, berapa kali kita rakor, berapa kali kita mungkin cabur agak jenuh ya kalau dipanggil sama Koni, karena berapa kali dipanggil Des, hanya ingin meyakinkan siap atau tidak gitu loh. Kalau kamu siap, kita berangkat gitu. Semuanya kita udah berapa kali panggil Des itu tadi 2 atau 3 kali ya Des, kita panggil cabur, kita interview dalam, jadi tim satu-satu kita panggil gitu, kita interview kira-kira menguasai atau tidak gitu. Ya alhamdulillah. Jadi dari janji mereka setelah kita kumpulkan, mereka target 62 medali emas, yang terrealisasi 74 over target, jadi alhamdulillah. Karena memang kalau kita sendiri untuk ngomongin atlet sendiri, motivasi untuk bangun atlet itu memang udah panjang jauh dari sebelumnya Bu ya. Ada gizinya, ada untuk pelatihan dan lain-lainnya. Tapi kita di sini udah sangat apresiasi dengan apa yang sudah dapat Koni, sudah melebihi target. Terus jangka panjang ke depannya, kalau boleh tahu jangka panjang ke depan untuk olahraga di Tanggamus ini gimana? Kalau di kami Koni akan tetap mensupport kawan-kawan cabur, karena kami adalah wadah cabur-cabur olahraga untuk bisa berprestasi lebih tinggi. Dan kami mudah-mudahan bisa menjadi penjembatan antara si cabur, karena cabur yang memang langsung menangani atlet, dengan stakeholder. Artinya stakeholder ini pemerintah daerah gitu loh. Jadi harapannya jelas kita bukan berhenti di Porprov gitu. Iya dong. Kalau bisa kita ke Tanggamus ada yang bisa berbicara di
ke Jurnas atau ke kejuaraan lain yang Iya. event-event yang nasional gitu kan. PON gitu ya. PON. Cita-cita kan mau SEA Games apa ya? SEA Games, push. Iya. Saya merinding kalau denger SEA Games ya. Cita-cita gitu kan ya. Iya, tapi cita-cita sih Dan harus tinggi-tingginya. Harus Iya, tinggi-tingginya. Iya, Bu. Dan ada beberapa masalah ya, atlet kita yang udah dari hasil poprov ini udah disiapkan ya untuk jenjang berikutnya ya. Ke Jurnas. Iya, Ke Jurnas. ada sampai prapon segala Prapon ya. disiapkan kalau gitu. Jadi boleh saya tambahkan, hasil dari poprov ini yang juara 1 itu masing-masing cabur ada kebijakan tersendiri dari pemprov masing-masing. Setelah 2023 ini akan diseleksi lagi bahasanya persiapan untuk tim Lampung, mewakili Lampung untuk prapon, Orwil dan seterusnya untuk menuju ke lolos ke PON. PON selanjutnya akan dilaksanakan di Sumut dan Aceh untuk PON datang. Terus untuk sebelum menjadi tim Lampung itu biasanya ada seleksi lagi kejuprop di masing-masing, tapi tergantung dengan kejuprop masing-masing caburnya. Jadi nanti yang berhak untuk lolos ke prapon ya hasil seleksi. Jadi biasanya bukan pengurus bukan atlet yang harus juara 1, tidak. Tapi kalau di daya juang ya biasanya dilihat dari daya juang biasanya. ya, jadi untuk yang akan datang harapannya 2023 ini kita akan melalui proses jangka menengah. Kalau kemarin itu kan jangka pendek untuk prapon ini, jangka menengah kita dari konteks masing-masing akan membentuk tim-tim kita untuk ke jenjang selanjutnya. Dan untuk jangka panjang nanti di 2026 kita targetkan lagi untuk naik lagi ke peringkat harapannya. Ya. Mudah-mudahan kita masih di sini Bud ya, jadi bisa. Amin. Kalau kita tadi bahas tentang pencapaian para atlet, Bu, kira-kira para atlet kita yang udah berjuang habis-habisan terkait poprov ini menyumbangkan medali emas, perak, perunggu, itu kira-kira ada nggak sih Bu dari Achievement iya gift-nya gitu Bu untuk si para atlet ini karena telah berhasil meraih yang telah ditargetkan gitu Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu? Boleh dijelaskan? Saya terima kasih ditanya ini. Biar teman-teman juga tahu Iya. Bu. Karena kami tidak mengawal ini sendiri. Iya. Kami tidak mungkin mengawal ini sendirian. Kami berharap, tapi kemarin sudah dipastikan Ibu Bupati ketika bertemu sama atlet ofisial dan panitia di Bandar Lampung, kebetulan Pak Kajari juga hadir. Beliau menegaskan ada Ibu untuk peraih medali di poprov ini. Untuk besarannya memang belum boleh disonding. Boleh dong. Ya, boleh. Nggak boleh. Nanti saya mau jadi atlet lagi nih. Kalau saya jadi atlet lagi umurnya udah nggak bisa. Iya. Buat teman-teman yang belum bisa meraih medali semangat lagi. Iya. Biar jangan patah semangat lah. Ada di 2026 masih ada Masih cakupan ada. olahraga masih banyak. Masih banyak event. Dan yang pasti Pak, kalau untuk evaluasi ya, bahan evaluasi di kita yang pasti sesuai ini dengan yang ketika pembentukan atau pelantikan pengurus KONI yang periode sekarang ini, itu kami ingin membenahi organisasinya. Membenahi organisasi ya. dulu. Karena organisasi baik dari caburnya maupun di KONI-nya. Karena itu penting untuk pencapaian yang berikutnya. Kita gimana mau bicara prestasi kalau organisasi kita di dalam artinya di cabur ini masih ya memang tanda kutip masih lemah lah gitu. Ibaratnya ya kurang motivasi kayaknya Pak ya gitu. Seperti itulah. Kurang motivasi. PR yang pendek kami. Karena banyak, tapi bukan di sini aja sih, saya juga banyak banget pengurus-pengurus cabur yang dia nggak tahu keperluannya cabur itu apa gitu loh. Karena banyak banget yang harus dibina di cabur-cabur itu sendiri. Kalau memang proses jangka pendeknya itu saya kita mendukung deh untuk Tanggamus yang lebih baik lagi ke depannya. Terus motivasinya tadi udah ya Put ya, motivasinya udah, kiat-kiatnya udah, harapan juga udah dibahas tadi sama Bapak. Kira-kira pesan buat teman-teman atlet sama teman-teman cabur. Apa? Kalau pesan buat atlet,
Saya mantan atlet. Hmm. Mantan atlet. Jadi saya pengen memotivasi ke atlet, berlatihlah seperti bertanding. Ketika bertanding seperti berlatih. Jadi bayangkan kalau kita latihan seperti tanding. Jadi Semangat kita juangnya ya, Pak, ya? Semangat juang di situlah kita akan muncul. Di bawah alam sadar kita ada kekuatan di bawah alam sadar kita yang bisa dimunculkan pada saat tanding itu. Dan sudah dibuktikan oleh teman-teman di cabur yang tadinya targetnya misalnya salah satu contohnya misalnya 4, dia bisa mengeluarkan di bawah alam sadar dia kemampuan dia sehingga bisa meraih 23 emas dan seterusnya satu kemudian lain juga. Sementara itu dari saya, jadi jangan bangga dengan juara yang sampai saat ini, Jangan masih sampai ada, jangan sampai di titik ini saja, Iya. masih Jangan ada cepat capaian puas ya. kita di titik kejuaraan prapon, pon, SEA Games, ada Asian Games, ending itu nanti di Olimpiade. Ya. Seperti itu harapannya. Semoga atlet dari Tanggamus muncul lahir atlet kita. Setelah saya kalau ada tambahan silakan dari teman-teman. Jangan Masukin. cepat puas. Apalagi Pak? Kalau saya jelas intinya adalah atlet ini termasuk semua cabang olahraga namanya proses itu tidak pernah Mengkhianati hasil. ya. Proses itu di dunia olahraga itu begitu. Apabila latihannya benar, pasti hasilnya juga akan bagus. Itu aja. Proses itu benar-benar harus diperhatikan oleh para atlet sehingga hasilnya pasti akan baik. Maksimal. Mungkin Ketua Iya. Harian ada mau tambahin lagi? Kalau harapan spesifik ke atlet itu kami berharap dulu ke pemerintah daerah dan beberapa Pemerintah daerah. stakeholder itu Hmm. menjadikan olahraga itu sebagai salah satu Prioritas. prioritas. Benar tuh. Karena kita sama-sama tahu lah olahraga itu salah satu tujuannya adalah membentuk karakter, membangun karakter atau karakter diri. Jadi SDM jatuhnya memang dia di SDM. Jadi tidak ada salahnya kalau olahraga jadi salah satu Prioritas. itu pertama. Lalu kadang-kadang kita jangan sampai mantan atlet kita gitu ya, apalagi sudah mengharumkan nama bisa dari Kabupaten Tanggamus nanti bahkan sampai ke nasional, bahkan ada sampai nanti ke tingkat Asia atau dunia sekalipun, jangan terabaikan. Karena mereka kalau dari tingkat dunia kan mengibarkan bendera merah putih, pernah mengibarkan bendera merah putih. Pahlawan. Nah itu jadi maksudnya jangan diabaikan Iya. karena perjuangan mereka untuk mencapai titik itu prosesnya pasti panjang, pasti panjang. Jadi kami berharap itu supaya atlet dan mantan atlet itu bisa punya porsi Porsinya ya. porsi tersendiri di di mata pencarian mereka. Jadi sebenarnya di saya sendiri teman-teman sudah banyak yang antusias ingin ikut melatih di Tanggamus. Cuman saya belum bisa berjanji, kata saya harus sampaikan dulu dengan Pemda karena kira-kira ada jaminan nggak mereka gitu. Dan pelatih-pelatih yang mau masuk ke sini ini bukan yang abal-abal gitu, yang bukan hanya juara, hanya juara kejuda itu bukan, tapi memang mereka punya terlisensi gitu loh, punya program latihan dan memang mereka sudah terbukti menurunkan banyak atlet dan mereka antusias untuk hadir ke Tanggamus sebenarnya. Nah, cuman janji kitanya ke mereka apa? Takutnya kita sudah, ayo ikut saya, ternyata mereka terbengkalai kan, nggak adil gitu rasanya. Jadi itu PR juga berikutnya supaya kita dijadikan bahan prioritas, termasuk setelah mereka jadi atlet, mereka sudah berprestasi menyumbangkan susah payah. Kemarin kalau di kickboxing, kalau Bapak nonton, anak kita yang di Muay Thai itu sempat dioksigen 2 orang di ring dioksigen. Lalu yang di kickboxing itu kita paksakan mereka untuk satu anak itu turun di 2 kelas dan mereka alhamdulillahnya fisiknya memang mumpuni. Yang ini sudah nggak bisa bergerak,
di cedera, tapi daya juang mereka masuk ring itu tangan kiri begini, tangan kanan mukul, artinya daya juang mereka tuh ada gitu. Dan itu kita hanya malam kita briefing sampaikan, ingat tujuan kalian bukan untuk jadi juara 2 dan juara 3, tapi cari juara 1. Yang namanya juara itu juara 1 dan termotivasi. Saya merinding karena itu motivasi mereka itu biar tanggamus gitu. Jadi udah bela daerah, mudah-mudahan ke depan kalau memang ada rezeki mereka bisa bela Lampung, ke depannya lagi bisa bela Indonesia. Nah, kalau yang seperti itu kan ya layak lah menurut saya untuk diperhatikan lah anak-anak ini untuk mantan-mantan atlet yang memang sudah berprestasi sekarang. Terus pesan juga kita ke adik-adik, ke atletnya. Saya rasa di Tanggamus ini motivasi anak-anak untuk di olahraga kurang ya, masih kurang. Tapi kalau dari SDM-nya sendiri untuk prioritas tuh kan bisa aja dilihat dari bakat, misalnya si cabur apa karate, misalnya dari bakat apa ototnya anak ini bisa kelihatan gitu. Dari bakatnya sendiri gimana? Yakin pasti banyak bibit. Yakin banyak. Berarti oke. Yakin banyak. Jadi contoh atletik aja ya, atletik itu kan lari lompat lempar ya, lari lompat lempar. Saya yakin kalau diolah kita cari lagi bibit masih banyak. Terus yang di olahraga bela diri itu buktinya kemarin anak-anak yang turun di Porprov itu kita rekrutnya di Porkap, seleksi di Porkap. Nah artinya memang anak-anak itu hasil seleksi ada gitu, bibit itu ada, dan itu hanya seleksi itu terbatas gitu, terbatas yang memang sudah menguasai bela diri. Nah, karena kita punya program jangka pendek kan nggak bisa dong kita mulai dari nol kan, jadi punya basic bela diri dulu kita masukin ke yang kickboxing, Muay Thai dan beberapa yang ikut Porkap ya bela diri lainnya. Nah itu jadi yakinlah saya pasti ada lah apa ya ibaratnya emas yang tersembunyi ya. Bongkahan mutiara yang tersimpan ya. Pasti ada Pak, pasti ada. Saya yakin optimis. Kalau boleh menambahkan, kalau bicara dengan atlet kita banyak sebetulnya Pak. Kita ada 20 kecamatan. Itu dengan kultur alam kita, itu alamnya sangat menunjang untuk potensi atlet itu. Tinggal kita mengolah, membina, menjalankan, mengarahkan menuju ke prestasi. Bisa Pak, yakin saya Pak. Tinggal kepedulian kita, konsentrasi kita, fokus kita kepada olahraga. Mau enggak? Yuk, kalau kita mau. Sementara ini masih di titik-titik lintas tertentu saja di Kabupaten Tanggamus ini. Di sekitar jalan raya, jalan hitam ini jalan yang sementara ini yang dominan. Terpantau. Tapi harapannya yang akan datang itu yang di pelosok-pelosok ada 20 kecamatan. Bila perlu yang di seberang laut kita itu potensi mutiara yang belum tergali. Itu apa yang disampaikan Ketua Harian tadi bahwa potensi kita di banyak. Coba kita perlu pemerintah daerah untuk mensosialisasi, support sosialisasi ke daerah-daerah. Kalau atlet kita ini banyak loh, gimana caranya? DPR, teman-teman KONI juga, pemerintah daerah kita selaku pemerintah juga mendukung program jangka panjang teman-teman dari KONI. Semoga di target jangka pendek ke depan Porprov ya? Porprov 2026 ya? 2025 semoga bisa melebihi target lagi. Terus semangat terus Bapak Ibu, pejuang olahraga ini harus diperhatiin. Saya boleh cerita nggak Pak? Boleh cerita. Ada kalau saya nggak mau ngomong tapi pas giliran ngomong memang. Saya bicara masalah mutiara yang terkenal tadi. Pengalaman aja deh di salah satu cabur yang penutup kemarin kickboxing. Kita tuh agak tegang di kickboxing ya Pak Isak ya. Jadi sampai hari terakhir itu Pak kami masih peringkat 8 kita. Masih peringkat 8? Jadi final di hari terakhir itu udah menjelang penutupan. Di final ada 32 kelas yang kita masuk final. Jadi saya cerita bicara masalah mutiara ini tadi, anak kita ada yang dari Wonosobo. Wonosobo di SMK Bumi Nusantara ya kalau nggak salah ya, di SMK sana. Itu kan kalau kita orang kota pun mungkin SMK-nya di mana sih gitu kan? Nah itu, jadi alhamdulillah jadi support sama sekolah.
Jadi yang mengantar mereka ke latihan ke tempat pelakda itu kepala sekolahnya awalnya. Jadi yakin kalau udah disupport orang tua support, terus dari pihak sekolah juga support, ya prestasi pasti bisa dicapai. Jadi semua berarti Iya. dari pemerintah desanya juga, terus Semua elemen. semua elemen. Semua. Ya, Iya. Semua. Jadi kan nambahin dikit ini. Hah? Kalau di Undang-Undang Olahraga itu kan 11 2022 kan jelas bahwa untuk prestasi olahraga itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi semua komponen masyarakat itu juga harus ikut gitu loh. Bagaimana prestasi olahraga di daerahnya juga bagus kan gitu. Nah untuk itu mungkin saya meminta kepada pada semua pihak itu ya, misalkan Semua elemen masyarakat. kalau memang mau membantu kan cabang olahraga atau atlet, ya bagus sekali gitu loh. Ada bapak angkat itu kan bisa membenahi sarana prasarana di salah satu cabur itu kan alhamdulillah. Misalkan ada cabur yang membutuhkan pelatihan katakanlah ya, misalkan katakanlah tinju misalkan ada yang membuat sasana itu kan sangat Ya. alhamdulillah sekali bagi pembinaan prestasi di cabur tersebut. Atau di renang ada mungkin pemilik kolam renang bisa memberikan renang untuk berlatih di sana, kan membantu support bagi prestasi olahraga bagi Berarti- Kabupaten Tanggung ke depan. Jadi Kemajuan. Bapak angkat itu sangat perlu, Berarti secara dan ini tidak juga membebani Pemda aja semuanya. sarprasnya juga berarti secara nggak langsung di sini agak kurang memadai ya. Betul. Masih kurang memadai. Mudah-mudahan Masih- ada dengan adanya podcast ini banyak banget bapak-bapak angkat Alhamdulillah. yang mau bantu teman-teman KONI dan pemerintah daerah khususnya di olahraga. Mudah-mudahan ada terus. Apalagi boleh sampai dapat ya? Apa lagi? Saya rasa Sudah tergambar semua. sudah tergambar Iya, semua. sudah. Terima kasih sudah hadir teman-teman dari KONI. Saya Angga, saya Saya Putri. mohon undur diri, mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang menyinggung atau berkenan di hati teman-teman dari KONI. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.